Kebetulan inline sekali dengan kondisi pemerintah saat ini dengan berbagai prioritas ekonominya, sehingga banyak sekali pengalihan anggaran. Ya kami alhamdulillah ini konsepnya juga zero APBN gitu. Jadi alhamdulillah aman dan bisa terselenggara atas dukungan banyak pihak, termasuk Suatu tahapan awal di mana melihat industri hijau itu akan benar-benar hijau ke depannya gitu. Akan memunculkan banyak inisiatif ya untuk kita mendukung program pemerintah untuk net zero emission di 2060 dan di sektor industri di 2050. Dan semoga di Aegis kedua ini akan menjadi ajang kolaborasi lah para pelaku industri untuk bisa menjadi unggul dan lebih baik dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi pemerintah 8%. Halo Sobat Sukovindo, kembali lagi di Space Sukovindo Podcast and Creative Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Karena kita nggak tahu lagu. Karena kita nggak tahu nih kan, ini, penontonnya tuh di pagi apa siang apa sore malam. Tapi intinya kembali lagi bersama saya Bima Iriantika selaku Senior Manager di SBU Industri yang akan hari ini memandu. Waduh, menjadi host Pak ya kira-kira ya. Nah kemudian Sobat Sukovindo, Annual Indonesia Green Industry Summit atau AIGIS ini akan kembali digelar nih di tahun 2025 ya. Event ini semakin mengukuhkan komitmen Kementerian Perindustrian dalam memperkuat ekosistem untuk memfasilitasi transformasi industri hijau di tanah air melalui berbagai inovasi yang mendukung percepatan dekarbonisasi. Fokus pada inovasi dan juga strategi dekarbonisasi di industri ini akan terus ya kita dorong menjadi salah satu agenda utama nih di Indonesia ya, gitu ya. Dan juga AIGIS ini nantinya akan hadir ya untuk pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, kemudian potensi pembiayaan hijau ya nanti ada slotnya ya, kemudian juga bagaimana memfasilitasi diskusi Pak ya antara kira-kira nanti market, regulator gitu ya, supaya nanti seperti ada forum untuk para pelaku usaha dan juga regulasi dan regulator dan juga dari semua orang yang concern terhadap green industry ini gitu ya. Kira-kira nanti apa sih temanya AIGIS di tahun 2025 ini? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kita semua Kepala Pusat Industri Hijau Bapak Apit. Terima kasih Pak sudah hadir kembali Pak di sesi yang baru ini Pak. Siap. Mungkin berapa minggu yang lalu sudah di sesi sebelumnya Pak ya. Nah ini baru lagi Pak. Siap. Kemudian juga ada tentunya yang keren nih Mas Monit ya. Halo. Monitia Mondit ya. Monitia. R-nya apa? Wijaya? Rahmat Wijaya. Dan juga tentunya kembali kepada Mas Juniko dari ISR yang nanti coba akan kita bicara lagi, Mas Juniko Nur Pratama. Siap. Sebelum kita bicara tema Green Industry Award atau AIGIS di tahun 2020, mungkin masih ada yang belum tahu nih Pak, apa sih kira-kira AIGIS itu, AIGIS Award gitu ya. Dan kira-kira nanti di awardnya siapa ya akan penghargaan yang akan diberikan ya. Nah mungkin pertama-tama saya melanturkan pertanyaan kepada Pak Kapus. Silakan Pak untuk dijawab Pak. Baik, terima kasih Mas Bima. Siap. Saya kembali lagi di sini. Terima kasih sudah diundang kembali. Ya. Dan kali ini sesuai dengan tema yang kita ingin bahas terkait masalah flagship event kami ya dari Kementerian Perindustrian terkait industri hijau yaitu Annual Indonesia Green Industry Summit. Nah, ya AIGIS yang pertama sudah berhasil kami selenggarakan pada tahun 2024 di bulan September, tepatnya tanggal 18-19 ya. Dan alhamdulillah menurut perspektif kami itu sudah melebihi dari ekspektasi kami tingkat keberhasilannya ya, dilihat dari animo dari stakeholders yang peserta gitu ya. Lalu juga kami juga dengan bangga bisa menyatakan bahwa event AIGIS ini adalah event dengan konsep carbon neutral atau zero emission pertama di Indonesia.
Karena kami secara serius menghitung berapa potensi emisi GRK yang dihasilkan dari event tersebut ya. Khususnya kemarin dari konsumsi energi misalnya. Bahkan kita kalikan 2. Lalu kami dibantu oleh salah satu pendukung kami ya dari Pertamina NRE yang membantu mengoffsetkan acara tersebut ya. Jadi karbon netral dan Aegis ini merupakan platform event yang memang fokusnya untuk mengangkat isu-isu industri hijau ya dan mempertemukan berbagai stakeholder bukan hanya dari pemerintah, dari pelaku usaha ya khususnya stakeholder utama kami adalah perusahaan industri, tapi juga banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi misalnya ya, green technology provider. Lalu juga ini menjadi ajang diskusi juga untuk berbagai stakeholder kami termasuk mitra pembangunan gitu ya, green financing provider, lalu juga banyak juga pelaku-pelaku bisnis lainnya ya yang terlibat dalam jasa industri hijau misalnya ya. Ini dan yang kedua ini itu yang pertama ya, kita mau melanjutkan event yang pertama tersebut. Tahun ini di 2025 rencananya akan diselenggarakan pada bulan Agustus tanggal 20 sampai 22 ya. 22. Bertempat rencananya ya di JICC. GICC ya dulu JCC ya. Sekarang GICC. Dan akan mengusung tema Driving Industrial Decarbonization through Green Industry Ecosystem. Green Industry Ecosystem. Hafal nih mitra kami. Lebih hafal ya. Iya. Jadi mudah-mudahan ini jadi event lanjutan dan juga kami mungkin 2-3 kali lebih besar ya dari yang sebelumnya. Dari tahun lalu Pak ya. Dan kami juga meneruskan tradisi, mudah-mudahan ini akan berkelanjutan. Paling nggak kan hype-nya sampai 2020 ya. Betul. Net zero emission nasional kan sampai 2020 bahkan. Kita juga yang kedua ini juga akan mengusung konsep zero emission juga. Kita akan tetap konsisten yang namanya event hijau-hijauan, event yang ramah lingkungan ya harusnya di-offset lah itunya emisinya ya, zero emission. Dan kebetulan inline sekali dengan kondisi pemerintah saat ini dengan berbagai prioritas ekonominya, sehingga banyak sekali pengalihan anggaran. Ya kami alhamdulillah ini konsepnya juga zero APBN. Gitu. Jadi alhamdulillah aman dan bisa terselenggara atas dukungan banyak pihak, termasuk yang hadir di sini mewakili dari IO kami, dari GMS, lalu dari IESR, mitra pembangunan kami, dan ada satu lagi rekan kami ya dari WRI. Kami juga sudah mengikatkan diri dalam bentuk MOU kemarin untuk menyelenggarakan Aegis yang kedua. Gitu. Nah mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak dan ya kami juga perlu dukungan nih termasuk dari Sukovindo juga. Dari semua pihak ya gitu secara substansi dan mudah-mudahan ini menjadi platform yang lebih besar mempertemukan banyak stakeholder. Main eventnya nanti conference dan exhibition. Tentunya nanti kami juga ada berbagai pre-event tapi nanti mungkin kita bisa eksplorasi lebih lanjut ya bentuk pre-eventnya seperti apa dan lain-lain. Ya. Gitu. Berarti nanti kita tunggu di bulan Agustus ya Pak ya. Agustus tanggal 20 sampai 22. Nah, jangan lupa nih nanti teman-teman nih di tanggal 20 sampai 22 di GICC ya. Dulu JCC ya Pak ya. Nah, udah berubah sekarang JCC karena baru diambil pemerintah Pak ya di JCC ya. Kemudian juga nanti banyak nih pasti nih pre-event-eventnya nih yang berjalan nih gitu ya. Nah, nanti kita boleh tanya nih kira-kira apa nih pre-eventnya nih nanti nih sebelum menuju tanggal 20 22 Agustus ya. Itu apa aja sih Pak kira-kira Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak. Kalau dari saya mungkin gelondongannya aja dulu ya. Nanti IO-nya yang lebih paham. Pre-eventnya sebetulnya dimulai awalnya itu dari kick-off. Kick-off sudah kami laksanakan di bulan Desember 2024, tanggal 18 ya. Tanggal 18 Pak. Tanggal 18, lalu juga sebenarnya banyak beberapa event kecil, tapi ya kita tidak anggap sebagai official pre-event. Kami rencananya ada juga Green Journalism Competition, ya. Paling tidak ada 3 kategori nanti yang akan dibuka, yaitu jurnalisme yang writing ya, kategori writing harus menggunakan etika jurnalistik, lalu ada yang green photo dan green video. Nah, masing-masing juga ada temanya sendiri. Sendiri ya Pak ya. Selain itu rencana bulan Maret kami mulai buka pendaftaran ya. Lalu ada
Green Industry Forum. Nah, Green Industry Forum ini juga menjadi salah satu rangkaian pre-event kami, di mana forum ini memfasilitasi atau mempertemukan atau menjadi ajang diskusi dari semua stakeholder kami yang utamanya itu adalah representasi dari Dinas Perindustrian level provinsi. Jadi nanti akan kami undang 38 provinsi. Semuanya Pak ya. Semuanya. Lalu flagship pre-event kami berikutnya adalah Green Run ya. Betul, Wah. Green Run. Nah, Green Run ini juga sangat dinanti-nanti nih oleh banyak pihak gitu Menarik ya. nih Pak, ini menarik. Mudah-mudahan bisa terlaksana di bulan Juni ya kalau nggak salah ya, Ya, rencananya. Oh, Juni. Tapi kita mulai membuka pendaftaran di Maret juga ya, di Maret. Dan yang menarik mungkin yang kalau detail teknisnya kan saya juga nggak hafal ya, nanti dari teman-teman Iyo bisa jelaskan. Itu ada tiga Green Run nih. Green Run itu pertama ada yang 5K, ada 10K. Ya, ini bisa diikuti oleh semua kalangan ya, oleh umum. Nah, ada satu lagi yang menarik, kita agak nyontek sedikit konsepnya Amazing Race. Nah, tapi kita kasih judulnya Green Race. Nah, Green Race ini bisa Gimana tuh, Pak? diikuti oleh group of 2 dari tingkat korporasi. Nah, tapi korporasi bisa aja hire komunitas gitu ya. Boleh ya, boleh ya. Disponsorin oleh komunitas, oleh perusahaan industri tersebut. misalnya. Untuk mengikuti ya satu grup itu 2 orang. Iya, iya. Mungkin nanti kita bagi 5 etape misalnya ya, atau 5 pos gitu. Nah, nanti di tiap pos itu kita akan berikan green mission gitu. Nah, ini juga mudah-mudahan jadi konsep yang baru di Indonesia. Nah, itu yang Green Run. Satu lagi, ini masih diinisiasi ya. Kayaknya belum bisa didisclose ya. Yang itu ya, nanti dulu ya. Makanya tadi saya mau bilang tapi Iya, apakah nanti aja. Monggo, silakan beliau yang menginisiasi. Ya, gitu ya. Ada semacam invitation sesuatu. Yang terakhir yang paling mendekati event itu ini ya, kita mengumpulkan media. Ada media launching. Media launching, ya, gitu. Yang officialnya seperti itu. Yang paling tidak yang sudah terlisting sekarang dan itu pun cukup agak bikin ngap juga kita mengeksekusinya. Kalau ide sih banyak ya. Tapi kita harus mengukur sumber daya ya. Mampu nggak nih secara waktu, secara orangnya dan seterusnya gitu. Yang penting adalah sebenarnya semangatnya Pak ya. Semangatnya. Ya, Dan supaya juga, continuous nih betul, hype-nya gitu. hype-nya continuous dan juga bisa menjadi satu tadi Pak flagship event ya di Kemenperin khususnya di PIH gitu, bahwa ada satu movement gerakan gitu Pak ya. Iya. Di mana situ nanti akan ada beberapa kegiatan yang mengingatkan kita terhadap bagaimana sih harusnya industri keberlanjutan gitu ya. Ya, mempertemukan semua stakeholder terkait lah. Gitu. Jadi pesertanya nih kalau saya boleh recap berarti hampir semua Pak ya. Betul. Stakeholder ada, kemudian dari masyarakat umum boleh Pak ikut ya? Boleh. Apalagi itu menarik Publik. yang jurnalistik tuh. Free, Wah, iya. menarik tuh ya. Green Run ya, Green Run juga menarik. Kemudian juga nanti tentunya di PI itu perusahaan industri adalah penghargaan Pak ya. Oh iya, Penghargaan itu di itu main ya. event nanti ada Event ya. penghargaan industri hijau. Oke. Yang kebetulan rencananya akan kita kembalikan seperti waktu yang pertama di 2010. Dulu itu yang memberikan penghargaan langsung Presiden SBY. Oke. Nah, semoga Pak Prabowo berkenan. Pak Prabowo mudah hadir Pak. Sedang menjajaki. Siap. Tapi eventnya kami persiapkan agar beliau Bapak Presiden berkenan membuka sekaligus juga menyampaikan penghargaan industri hijau karena recognition penghargaan hijau secara formal ya ini satu-satunya platformnya gitu ya. Nah, dan kami ingin kembalikan levelnya di level presiden. Gitu. Seperti yang kita bicarakan minggu lalu Pak ya, yang terkait dengan platform ini ya. Rekognisi yang ini ya penghargaan IHA gitu. Ya, itu mungkin muatan utamanya di situ gitu ya. Jadi bentuk recognition paling tinggi untuk perusahaan industri yang sudah menerapkan industri hijau gitu. Nanti teknisnya gimana Pak untuk pendaftaran misalnya saya nih ya gitu, saya perusahaan industri saya mau mendaftar penghargaan nih. Itu seperti apa? Kemudian berapa lama nih Pak untuk penilaian? Nah, itu menarik tuh Pak karena nanti kan udah siap-siap nih, wah saya duluan ikut nggak ya? Nah, gitu. Menang nggak gitu Pak? Mungkin terkait penghargaan ini saya perlu sampaikan dulu, kalau dulu kita memberikan penghargaan hanya untuk industri ya, pelaku industri. Nah, di tahun 2025 ini kami mulai memperlebar lagi spektrumnya yang akan diberikan penghargaan nanti tidak hanya perusahaan industri. Perusahaan industri aja dibagi 2 kategori ya, ada yang sudah menerapkan industri hijau ya sudah tersertifikasi industri hijau.
Ada yang satu lagi yang sudah melakukan transformasi industri hijau. Oh, baik. Berarti belum ada SIH-nya. Gitu. Yes. Selain perusahaan industri, juga kami memberikan penghargaan kepada lembaga sertifikasi industri hijau, kepada auditor industri hijau, dan satu lagi terhadap tadi Pemda itu, Dinas Perindustrian Provinsi. Gitu. Ini yang baru diintroduce tahun ini. Lalu pendaftarannya itu bisa dimulai, sebenarnya ada yang perlu daftar, ada yang enggak nih. Nanti baik. kalau pendaftaran mungkin yang perusahaan ya, itu kita buka di bulan Maret juga, di minggu pertama. Kita akan mulai membuka pendaftaran, mulai seleksi gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk LSIH, lembaga sertifikasi, untuk auditor, untuk Pemda, itu tadi Dinas Perindustrian, kita akan melakukan seleksi secara langsung mungkin rencananya ya. Jadi semua kandidat gitu, karena kan terbatas ininya pelakunya yang targetnya memang itu aja gitu. Jadi kalau daftar juga buat apa gitu ya? Mereka anggap aja daftar semua gitu, tinggal dinilai aja gitu. Berarti kategorinya tadi Pak ya, ada perusahaan industri yang itu pun terbagi dua Pak ya. Ada yang berbasis SIH ya standarnya. Yang udah ada yang bertransformasi. Kemudian juga ada tadi LSIH ya, auditornya. Ini menarik nih auditornya. Sugopino banyak auditor ya Pak. Siap. Tapi nggak tahu nih. Tapi yang senior jangan ikutan, ntar menang semua. Bahaya. Tapi senior semua Pak. Yang paling junior berarti. Auditornya. Kemudian Pemdanya ya, Dinas Perindustrian. Pemprov. Ada mungkin dengan ini ya, tim ASR juga bantu Pak ya, support. Sangat bantu. Ya mungkin perlu ditanya juga karena kami untuk yang AEGIS kedua khususnya ya, kami mengikatkan diri dalam satu MOU ya. Nah, mungkin ya kita perlu eksplorasi juga nih beliau-beliau ini. Kenapa mau ikut-ikutan nih? Ikut-ikutan ngurusin AEGIS gitu. Nah, itu boleh ceritakan nggak? Mungkin dari Mas Juniko dulu. Baik. Menarik nih. Iya, ini kali kedua saya ya. Benar. Duduk di bangku podcast ini. Terima kasih Sukovindo, terima kasih banyak. Jadi memang kalau tadi ditanya sudut pandang apa sih yang memang dilihat dari kami NGO ya, sebagai mitra pembangunan dari PIH. Dan mungkin di sini sebagai perwakilan juga ya dari WRI ya. Saya dari SR, kami dari SR, lalu ada on behalf juga dari WRI. Kita memang melihat pertama AEGIS ini suatu acara yang sangat baik ya. Kalau kita melihatnya pencapaian yang mungkin suatu tahapan awal di mana melihat industri hijau itu akan benar-benar hijau ke depannya gitu. Jadi dengan melihat tadi kan acaranya banyak ya. Di situ juga nanti ada award juga. Di situ kan berarti kan kita menghargai apa yang diusahakan oleh para industri hijau ini ya. Baik yang sudah atau yang belum ya. Kan yang akan ya. Iya, karena effortnya kan sama-sama sulit ya Pak ya. Penilaiannya nggak mudah. Iya, kita yang menilai aja susah ya. Apalagi yang dinilai juga susah. Nah, itu kita melihatin sebagai AEGIS sebagai sebuah jadi milestone ya kalau bisa dikatakan. Dan kita berharap nggak cuma di 2025 ini saja ya Pak ya. Sampai 2050. Oh ya betul, sampai amin. Sampai net zero emission 2050. Berarti Pak Mondit terus ya. Sampai generasi ketiga lah. Siap. Iya. Jadi salah satu flagship milestone yang cukup baik ya untuk perkembangan di sini. Kita siap mendukung baik dari sisi knowledge-nya dan nanti ide-ide apapun yang bisa di explore ya. Betul, di-explore kita akan siap. Siap. Dari WRI dan ASR ini banyak membantu dari sisi substansi. Substansi betul. Ya, mengkurasi pembicara gitu ya, mulai dari membuat benang merah dari rangkaian. Karena kita conference-nya itu mengundang pembicara-pembicara yang benar-benar memang top ahli di bidangnya gitu, dan bukan cuma dari Indonesia ya, kita dari kan ada beberapa tema nanti. Iya. Nah, ini event internasional loh Mas. Wah, kita harus udah pakai bahasa Inggris aja judulnya. Dasarnya itu ya. Dari awal kita udah persiapkan untuk event internasional gitu. Ya kalau dari Mas Monit gimana Mas? Oke, kalau dari saya mungkin agak santai ya. Di sini kan substansial semua nih, gitu kan. Sedangkan kalau saya kan dari sisi entertainment-nya lah di event organizer. Ya, yang jelas kalau dari kami saya mewakili PT GMS bahwa melihat dari AEGIS ini adalah it's not just a event gitu. Jadi kita melihat ada suatu nilai yang berbeda di dalamnya. Jadi
kami pun sering sudah melakukan ada beberapa event baik yang IPs atau yang based on brief atau apapun gitu. Kalau di Indonesia kita melihat ya exhibition is just an exhibition gitu, dan seminar is seminar, music is just music gitu. Tapi kalau kita melihat IGIS di sini ada muatan yang banyak yang dimana kita kembali ya jiwa nasionalis kita terhadap perkembangan industri dan sebagainya, itu kita tuh tergerak untuk yuk kita kolaborasi untuk ikut dalam perhelatan di sini gitu. Dan alhamdulillah dengan bantuan dari teman-teman para stakeholder di IGIS yang pertama itu kita sudah lakukan secara sukses ya, di mana kita bisa menghadirkan dengan persiapan yang mungkin tidak terlalu Cuma 1 bulan. panjang ya, 1 bulan ya kita ya Pak. Jadi kita bisa menghadirkan more than 500 atau 600 peserta di situ, pemberitaan coverage yang lumayan kira-kira 20-an lebih lah untuk penghelatan pertama ya gitu. Itu buat kita merupakan achievement yang oke lah gitu. Nah, untuk yang di kedepannya pun kami melihat ini sesuatu yang sangat menarik dan kita coba untuk di IGIS kedua ini kita akan membuat sesuatu yang baru. Mungkin teman-teman para pelaku industri atau siapapun yang pernah melihat dan tahu tentang IGIS pertama pastinya akan menunggu apa sih yang baru gitu. USP-nya apa sih, unique sales point untuk sesuatu yang baru di IGIS kedua yang menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu itu. Kita akan ada banyak rangkaian pre-event dan di on-event pun akan variatif. Dan kita akan membuat di IGIS kedua ini it's not just substansial, tapi we have the entertainment on it gitu. Jadi kita buat ada like-nya juga. Jadi orang tidak berpikir kalau di IGIS ini gitu ya. Iya, event pemerintah kok ini event boring. pemerintah, diskusi aja gitu. Jadi kita coba untuk hadir, Mix ya? Iya betul Bapak. Jadi kita kasih sesuatu sentuhan yang baru gitu. Nah terkait dengan yang IGIS ini juga kita merasa bangga bahwa di perhelatan yang pertama akhirnya bisa melahirkan ada yang diterima dari Kementerian Perindustrian yang seperti tadi disebutkan dari Pertamina NRI dan banyak sponsor lain, stakeholder lain. Iya, itu ada greenhouse gas emission reduction certificate itu kan juga lahirnya di situ. Makanya kita tuh pengen dari GMS itu menjadi carbon neutral event ya, yang nantinya pasti di dalam kegiatan ini akan memunculkan banyak inisiatif untuk kita mendukung program pemerintah untuk net zero emission di 2060 dan di sektor industri di 2050. Dan semoga di IGIS kedua ini akan menjadi ajang kolaborasi lah para pelaku industri untuk bisa menjadi unggul dan lebih baik dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi pemerintah 8%. Gitu. Jadi kita mau terlibat di situ. Kira-kira seperti itulah. Ya, ini tadi udah banyak nih Pak kita bicara terkait dengan IGIS ya. Nah mungkin kira-kira apalagi nih Pak yang mau disampaikan Pak sebelum nanti mungkin saya terlupa nih Pak. Ya, saya izin dulu ya dari sebelum Mas Juniko dan Pak Mondit menyampaikan. Tadi juga saya sedikit mau menambahkan yang disampaikan Pak Mondit terkait engagement di IGIS pertama. Kita ekspektasi waktu pembukaan itu yang hadir fisik cuma 300 kita sebar undangan. Yang datang hampir 600. Nah, itu yang fisik ya. Sementara kalau engagement selama 2 hari kan kita konsepnya hybrid. Itu lebih dari 2000 engagement. Nah, untuk yang IGIS kedua, kita bahkan target engagement harian itu more than 5.000 ya. Karena kita juga konsepnya hybrid juga. Dan kami juga mengundang stakeholder bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari luar negeri ya, termasuk green technology provider. Bahkan kita undang MDB sebagai bagian dari green financing provider ya. Seperti World Bank, EDB semua kita ajak tuh untuk ikut berkolaborasi. Nah, bahkan rencananya sih kita juga ada satu thematic exhibition yang mengangkat tentang green mobility. Jadi kita di situ nggak cuma ngomongin teknologi otomotif saja dan bukan hanya sekedar mobil listrik gitu ya. Kita berbagai teknologi otomotif yang memang berkontribusi terhadap penurunan emisi ya. Mulai dari biofuel, hybrid, plug-in hybrid, fuel cell, baterai dulu ya, EV, lalu fuel cell, bahkan mungkin vision car. Nah, ini kita sedang coba
engage dulu, siapa tahu ada pabrikan yang futuristik Yang tahu, ya. mau pameran di situ atau Iya, launching iya. gitu. Karena kita lagi Sekalian ini ya, kan Pak, ya. eventnya mau kita gedein sekalian Iya. gitu ya. Sangat besar. Ya tentunya itu juga menjadi satu selling point kita juga. Tadi beliau bicara masalah USP. Kita mau memamerkan, jadi yang bisa exhibition di acara kami harus memiliki kontribusi penurunan emisi atau parameter ramah lingkungan lainnya. Oke. Jadi apapun yang dipamerkan, itu dia harus keluarin tuh. Anda tuh kontribusi hijaunya apa gitu. ya. Kalau turun emisinya berapa gitu. Siapa yang ngukur gitu. Iya. Jadi itu yang mau kita angkat. Dan kita ada, karena kita juga ada salah satu substansi kami terkait sertifikat industri hijau, standar industri hijau. Kita ada yang namanya produk industri hijau. Jadi kalau yang perusahaan yang proses produksinya sudah tersertifikasi industri hijau, produknya adalah produk industri hijau, itu sudah pasti kita pertanggungjawabkan ada kontribusi penurunan emisi dan lain-lainnya. Itu akan kita tampilkan. Kita kerjasama juga dengan Yayasan Batik Nasional, mungkin rencananya kita akan menampilkan green batik misalnya. Kami juga sedang penjajakan dengan berbagai stakeholder lainnya. Nah mungkin dari sisi kami juga nanti itu memang yang jadi centerpiece-nya itu adalah GISCO, Green Industry Service Company, sebagai solution provider pendanaan hijau untuk dekarbonisasi sektor industri. Nah, kita ada satu lagi ya, kita juga sekaligus numpang di podcast ini. Oh silakan. Kami mengundang dan memang dalam waktu dekat ini kami akan mengundang juga potential official media partners. Jadi bagi rekan-rekan media, ayo Bisa join. Bisa join, silakan. Kita bantu jualan juga gitu ya. Ini acara Jadi bersama-sama ini ya Pak acara ya. sama-sama. Beberapa sudah on board ya. Kita udah approach beberapa media, tapi kami juga akan mengundang yang lebih banyak lagi. Monggo kita sih nah konsep yang bisa dibicarakan dengan IO lah nanti. Seperti apa gitu. Jadi menambahkan yang tadi ya, untuk media partners tuh memang di target kita juga kita set target itu ada di 100 media partner nanti yang akan bisa Ikut ya. join di kita. Lalu untuk yang berbagai company juga kita punya target bersama tuh kira-kira 50.000 peserta secara ini ya, secara in business. Tapi kalau misalnya di exhibition itu more than 150 area booth ya. Kalau untuk engagement di 50.000 tadi. Seperti itu sih. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ingin berpartisipasi ya di dalam IGIS kedua ini sangat menarik. Mungkin bisa nanti terus dilihat dan ditunggu semua update informasinya di website kami. Nomornya ada di sini. Enggak, saya mau bikin nanti yang edit susah. Ada di sini nih. Nah, ini bergerak ya. Coba ikuti tangan saya. Saya mau kerjain ini ya. Jadi nanti bisa di webnya di www.igis-moi.id dan bisa nanti ikutin terus follow di IG-nya igis.defend. Nanti kita attach Pak. Yes. Baik, terima kasih. Dan juga nanti teman-teman ISR juga harus mengajak stakeholder-nya juga nih. Tentu. Kami juga nanti Knowledge juga partners support, Pak, gitu. untuk mendorong juga gitu ya dengan Siap. salah satu dengan ini Pak, kita kan membuka ruang ya supaya karena kami concern di industri berkelanjutan gitu ya. Kami rasa event ini sangat menarik dan kami siap untuk mensupport itu. Siap, seru. Terima kasih Mas Bimo. Siap, sama-sama. Mungkin ada lagi Pak sebelum terlupakan nanti. Dari ini Iya, saya dari mau Mas nambahkan Yuniko. mungkin sedikit. Ya jadi kan memang lanjut dari podcast yang sebelumnya ya, kita kan berbicara terkait kebijakan-kebijakan, lalu strategi-strategi bagaimana kita mencapai tadi industri hijau, net zero emission 2050 di sektor industri. Nah itu kan banyak-banyak sekali studi dan kajiannya Pak ya. Betul. Nah, nanti kita ingin melihat hasil studi ini kita akan tampilkan semua nanti di acara tadi ya, ada Green Talks-nya dan Green Conference. Nah itu makanya kalau dikatakan stakeholder itu sebenarnya sudah menunggu Pak. Dan termasuk saya. Iya, sudah wait and see. Apalagi nih nanti yang baru. Ya, kami nanti mungkin dari ISF dan WRI hanya memajut ya, sedikit aja. Cuman nanti teman-teman dari stakeholder lah yang ya marilah bergabung bersama-sama ya, berkolaborasi ya Pak ya. Betul. Karena kita tanpa kolaborasi nggak bisa Pak. Betul. Dan mungkin kami perlu menyampaikan juga tahun ini ya IGIS ini menjadi platform paling besar mungkin untuk exhibition dari yang disupport dan di-endorse oleh pemerintah terkait industri hijau.
kebetulan ISF lagi nggak ada ya tahun ini ya. Betul. Jadi kita memanfaatkan momentum juga. Yes, ya. yes, good, Pak. Bukan nyumpahin tapi bukan good Mas, mudah-mudahan ada lagi gitu tahun depan ya mudah-mudahan ada lagi. tapi dia ada kompetisi kan. Ya, Oh, iya, jadi iya. kolaborasi lah, kita jangan Kolaborasi. kompetisi. Kita kolaborasi saling menguatkan. Nah, Baik, Pak. jadi tahun ini mungkin kami cukup optimis ya. Ya. Jadi memang crowd-nya harusnya ini bisa jadi platform untuk bisa dimanfaatkan oleh semua stakeholder untuk memberikan exposure juga. Betul. Apa sih yang masing-masing stakeholder kontribusikan terhadap industri hijau atau green economy deh secara keseluruhan gitu. Jadi ini kesempatan yang baik gitu. Takutnya tahun ini nggak ada lagi yang begini-begini nih gitu. Ya. Nah ini Betul, event Pak. yang cukup besar nanti. Karena nanti juga kita bicara tentang market matching, Pak. Betul. Bisnis Itu matching. penting. Yes. Business matching juga masuk. Iya. Itu mungkin nanti tema 2026 ya. Bisa jadi ya. Belum kan di podcast sebelumnya kita bicara demand driven. Yes. Sekarang kan demand-nya sudah Yang Semakin tinggi itu. Financial driven. Nah, Kan itu menarik. topik tahun ini memang kita lebih banyak bicara masalah financing untuk dekarbonisasi sektor industri. Ya, kita kan bangun ekosistem industri hijau itu melibatkan banyak stakeholder. Stakeholder utamanya green financing provider dan targeted industry. Bagaimana kita bisa memobilisasi green loan ini untuk dapat dimanfaatkan oleh industri untuk dekarbonisasi. Cuma juga ada gimmicknya ya. Ini bocoran aja. Jadi yang sedang kami susun ini regulasinya adalah gimana caranya green loan ini bisa dimanfaatkan oleh industri, tapi industrinya nggak usah keluar capex. Itu challenge-nya yang sedang kami susun. Dan lucunya, yang mengejar-ngejar kami justru si yang punya duit ini, Nah, si green financing ini. financingnya Ayo Pak, dong ya, kami gitu bantu, ya. padahal Bagaimana kita bisa bilangnya, disalurkan, ya? padahal industri nggak usah keluar uang gitu. Iya. Nah, kan challenge-nya itu nanti jawabannya ada di Aegis ya. Betul. Gimana Oke. caranya perusahaan bisa dibantu tapi nggak usah keluar duit, nah itu Ya, penting. menarik ini jadi Aegis jadi salah satu event tadi Pak ya Iya. untuk mempertemukan nih kira-kira kalau market driven gimana, Iya. kalau value driven gimana Iya. gitu ya. Jadi ternyata banyak ya hal yang bisa kita ambil kalau misalnya kita masuk ke apa namanya event yang ternyata tuh bukan hanya substansial tadi ya. Betul. Ya. Banyak tuh turunannya ternyata dan menarik karena tahun lalu saya datang Pak ke Aegis yang pertama itu ya. Wah itu saya bilang, wah luar biasa Saya bilang, dengan persiapan waktu pasti ya. kaget lihat sustainable fashion show-nya ya. Ada lagi nggak Pak? Ada. Kita Ada Pak ya? lebih- Oh, karena entertain ya Pak ya. Betul. Itu yang kami tunggu. Kadang itu PR kami juga Pak. Iya. Kalau kemarin tuh udah sebagus itu, berikutnya supaya lebih bagus gimana itu Betul. PR gitu. Kita Bener Pak. bener. Jadi challenge sih. Challenge Benar. bener. mengalahkan diri sendiri susah. Betul. Tapi saya sih melihat memang ini ajang yang bagus Pak ya. Betul. Moga-moga apa namanya Amin amin. bisa berjalan lancar ya. Hmm. Sobat Sukovindo, sekian tadi kita udah bicara banyak Pak ya Hmm. tentang Aegis ini. Semoga saja rangkaian Aegis tadi yang menjadi salah satu flagship event ya di Kemenper dan untuk Indonesia itu bisa berjalan dengan lancar hingga puncak acara nanti Pak ya di tanggal Ya. 20-22 Ya. Agustus. Ikuti terus episode Space selanjutnya dengan tema diskusi menarik lainnya. Semoga kita dapat bertemu lagi. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada semua Hmm. sumber.